Dari 12 bulan Hijriyah yang kita kenal, hanya Ramadan yang disebutkan. Ketika kita di bulan Muharram, maka banyak peristiwa-peristiwa bersejarah sepanjang sejarah manusia yang terjadi di 10 Muharram. Di antaranya tenggelamnya umat Nabi Nuh, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, dan begitu pun peristiwa-peristiwa lainnya. Bahkan Khatib pernah membaca suatu saat nanti pun juga mungkin kiamat itu terjadinya di hari Jumat pada tanggal 10 Muharram. Dan kalau kita belajar ilmu hisab, tanggal 10 Muharram itu dalam 8 tahun hanya terjadi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surahul Aliyul Azim, Surat Al-Baqarah ayat 185. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada-Nya, sehingga dapatlah kita memenuhi panggilan Allah pada hari yang mulia ini, ke tempat yang mulia ini, dalam ibadah yang mulia ini, yakni salat Jumat berjamaah. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri sekaligus kepada kita kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan meningkatkan iman dan takwa ini kita akan bahagia dunia dan akhirat, bahkan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mengiringi wasiat ini, kita coba renungi firman Allah yang telah dibacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dari informasi ayat ini jemaah Jumat, ada sebuah bulan yang disebutkan, yaitu Ramadan. Syahrul Ramadan,
bulan Ramadan. Dari 12 bulan Hijriyah yang kita kenal, hanya Ramadan yang disebutkan. Ketika kita di bulan Muharram, maka banyak peristiwa-peristiwa bersejarah sepanjang sejarah manusia yang terjadi di 10 Muharram. Di antaranya tenggelamnya umat Nabi Nuh, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, dan begitu pun peristiwa-peristiwa lainnya. Bahkan Khatib pernah membaca suatu saat nanti pun juga mungkin kiamat itu terjadinya di hari Jumat pada tanggal 10 Muharram. Dan kalau kita belajar ilmu hisab, tanggal 10 Muharram itu dalam 8 tahun hanya terjadi 1 kali. Jemaah Allah, namun yang Muharram begitu banyak peristiwa penting di dalamnya, tidak ada dalam Quran. Begitupun juga di bulan Rajab ada peristiwa luar biasa yang tidak masuk di akal manusia ketika itu. Bahkan orang yang diperlakukan Allah di bulan itu dianggap gila oleh masyarakat Arab, yaitunya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi diisrakan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjid Aqsa ke batas langit yang ke-7, yang disitulah surga itu. Ternyata jemaah-jemaah Allah, Rajab tidak ada dalam Quran. Begitupun juga ibadah penting lainnya seperti haji misalnya. Itu pun juga sejak dari Nabi Ibrahim sampai saat ini masih kita tunaikan. Tetapi Zulhijjah tidak ada dalam Quran. Yang ada hanyalah isyarat tentang bulannya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulannya sudah dimaklumi. Nah, jemaah-jemaah Allah, sementara Ramadan disebutkan Allah nama bulannya di dalam Al-Quran, berarti ada istimewanya dengan Ramadan ini. Saking istimewanya, sejak bulan Rajab sudah kita minta-minta untuk bisa masuk ke dalamnya. Di antara orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Bahkan ada saudara kita yang berdoa di Rajab dan Sya'ban itu, dia berdoa supaya sampai Ramadan. Ternyata ada yang tidak sampai usianya memasuki Ramadan. Dan kita saat ini, kita telah sampai ke dalam bulan Ramadan, berarti ada sesuatu yang istimewa. Maka dari itu jangan biarkan Ramadan kita berlalu hampa. Cuma Allah. Sebuah hadis Nabi Khatib baca di dalam sebuah kitab hadis, Rohima an farajulin, sungguh malang seseorang, kata Nabi, dakhala alaihi Ramadan, dia telah memasuki bulan Ramadan, summan sadaqah, kemudian Ramadan tadi berlalu, falam yughfarulan, dosanya belum mendapatkan ampunan. Kata para ulama, kata Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, yang artinya menghanguskan. Kalau yang dihanguskannya itu bukan hanya suatu tempat, tapi juga sekelilingannya, maka dalam ilmu kawaidnya ditambahlah alif dan nun di akhirnya, sehingga Ramadan menjadi Ramadan. Kalau kita bawa kepada rahasia Ramadan itu, apa yang dihanguskannya adalah dosa-dosa manusia. Bukan hanya tahun ini saja, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun juga akan dihanguskan. Dari mana kita tahunya? Kita tahunya dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari. Khatib menandai hadis ini pada nomor 1768. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan karena imannya, begitu pun dengan kesungguhannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Nah, jemaah Allah. Kemudian ayat berikutnya, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalam bulan Ramadan tadi diturunkannya lah Al-Quran. Al-Quran dilengketkan dengan Ramadan, dan Ramadannya mulia karena ada di dalamnya turun Al-Quran.
terkait dengan Al-Quran ini jemaah-jemaah Allah, semuanya akan menjadi mulia. Malaikat yang membawanya turun kepada Nabi menjadi mulia, bahkan menjadi Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Nabi yang menerimanya pun juga menjadi Nabi yang mulia, Imamul Mursalin, pemimpinnya orang-orang yang diutus menjadi Rasul. Umat yang menerimanya pun juga menjadi umat yang mulia, sebagaimana dalam Al-Baqarah di juz yang kedua, bahwasanya ini adalah umatan yang terbaik, khairu ummah, sebaik-baik umat. Berarti kita ini baru menjadi orang yang terbaik kalau kita mampu menjalin komunikasi kita dengan Al-Quran. Nah, jemaah-jemaah Allah, lalu bagaimana supaya kita tertarik, supaya kita terpancing dekat diri dengan Al-Quran? Bahkan ada ulama yang dengan terang-terangan jemaah-jemaah Allah mengatakan, orang yang tidak menjalin komunikasi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, pasti dia akan merasakan kehampaan. Sama saja baginya ketika sebelum masuk Ramadan, keluar dari Ramadan, tidak ada perbedaan. Bagaimana rasanya keluar Ramadan? Tidak ada rasanya apa-apa. Pasti itu jemaah-jemaah Allah kurang dekatnya dengan Al-Quran. Nah, jemaah-jemaah Allah, supaya kita termotivasi dekat dengan Al-Quran, yang pertama, supaya kita bisa mengejar ketertinggalan pahala-pahala, bekal-bekal yang telah luput dalam hidup kita, caranya adalah dengan Al-Quran, dengan membaca Quran. Kenapa begitu? Lihat di dalam Sunan At-Tirmizi, bahwasanya satu huruf dibaca dari Al-Quran ini pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita berzikir misalnya, kita membaca subhanallah, 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 satu subhanallah itu 10 kali lipat. Tapi kalau Al-Quran kita baca, satu hurufnya 10 kali lipat. Yang kedua, supaya kita tertarik, terpancing terdekat dengan Al-Quran, kita nantinya orang yang ahli Quran akan memberikan hadiah mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Kita di dunia ini jemaah-jemaah Allah pasti punya orang tua. Kalaupun dia masih hidup saat ini ataupun sudah meninggal, bakti kita kepadanya tidak akan pernah sempurna. Walaupun dia saat ini masih hidup, ingin kita sempurna bakti kita, tidak akan bisa sempurna jemaah-jemaah Allah. Lalu bagaimana kita menambah kebaktian kita kepadanya? Semangatlah kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, supaya kita nantinya bisa mengangkat derajatnya di akhirat nanti dengan memberikan mahkota kemuliaan. Barangkali orang tua kita bukan orang terpandang hidup di dunia ini, dia tinggal pun jauh, tidak ada manusia yang itu kenal dengannya. Tiba-tiba datang anaknya menghadiahkan mahkota kemuliaan ke kepalanya, dia menjadi raja di akhirat nanti. Sebab yang pakai mahkota itu adalah para raja dan para ratu. Nah, jemaah-jemaah Allah, yang ketiga, supaya kita semangat dekat dengan Al-Quran, kami temukan sebuah hadis di dalam Sunan At-Tirmizi, nomor hadisnya akan ditandai 2836. Hadisnya dari Jubair bin Nufail. Nabi bersabda, "Innakum lan tarji'u ila Allah." Sesungguhnya kamu tidak akan kembali kepada Allah bi afdala mimma kharaja minhu, kecuali membawa sesuatu yang datang atau yang keluar darinya. Apa yang keluar dari Allah? Yakninya Al-Quran. Nah, ketika kita menjadi ahli Quran, itu adalah bagian bekal terbaik kita ketika kita kembali kepada Allah. Selain itu jemaah-jemaah Allah, di dalam bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang mesti kita tambah. Apalagi diantaranya ayat 186-nya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i zada'an, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Di antara amalan yang mesti kita perbanyak adalah memperbanyak doa. Doa apa yang mesti kita lakukan? Katib pun sebelumnya bingung jemaah-jemaah Allah. Ketik sebuah pengalaman pribadi Katib sampaikan kepada kita. Bisa mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita melakukannya. Ketika suatu hari duduk-duduk di Masjidil Haram, ada seseorang bertanya dalam bahasa Arab, hal indakal Quran, katanya.
Mungkin maksudnya dia ingin meminta Al-Quran yang sedang saya pegang, yang sedang khatib pegang jemaah-jemaah. Tetapi khatib mengatakan bahwa di Masjid Haram itu sangat banyak, dan khatib menunjuk itu di situ ada Al-Quran. Nah, dia mengambil Al-Quran yang khatib tunjuk itu, kemudian dia duduk lagi ke samping khatib dan dia membaca Quran. Ketika khatib perhatikan, ternyata setiap ayatnya itu dia berdoa, jemaah-jemaah semoga. Dan ketika kita perhatikan apa doa yang dia baca, misalnya dia membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa. Ternyata di situ kita bisa berdoa. Apa di antara doa yang bisa kita lafadzkan? Ya Allah, berilah saya kesempatan berpuasa. Ya Allah, terimalah puasa saya. Ya Allah, berilah saya ibadah puasa yang Engkau terima, ya Allah. Dan sangat banyak sekali jemaah-jemaah. Bahkan setiap ayat yang kita lalui itu bisa kita jadikan, bisa kita inspirasi untuk menjadi sebuah doa. Kita melewati ayat-ayat tentang rahmat, bisa kita minta kepada Allah rahmat apa yang dia rahasiakan itu. Kita membaca ayat-ayat tentang azab, bisa kita minta kepada Allah supaya kita terhindar dari azab-azab yang diancamkan itu. Tapi itulah jemaah-jemaah yang Allah, sampai hari ini pun masih terbayang bagaimana peristiwa itu. Dan barangkali kalau kita ingin membaca Quran, coba seperti itu, walaupun belum semuanya, tapi di antara ayat itu pasti ada yang kita pahami jemaah-jemaah yang Allah. Kemudian rangkaian ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan ini, di ayat 187-nya, wa antum akifuna fil masajid, yaitunya beriktikaf di dalam masjid. Kenapa iktikaf ini penting jemaah-jemaah yang Allah? Salah satu amalan iktikaf itu adalah muhasabah, menghisab diri kita. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai 23, di situ menjelaskan tentang ciri-ciri ahli surga yang akan menikmati hidangan Tuhan. Salah satu dari ayat itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Dia pada waktu sahur itu mohon ampun. Kita saat ini melewati waktu itu dan dalam keadaan terbangun. Jadi kalau kita makan sahur, kira-kira mesti kita sisakan jemaah-jemaah waktu untuk istighfar. Namun yang paling susah itu adalah bukanlah mengucap istighfar. Yang paling susah itu adalah muhasabah, menghisab diri kita. Kalau istighfar barangkali lisan kita sudah basah semuanya. Selesai sholat kita istighfar, selesai apapun ibadah-ibadah lainnya kita sering istighfar. Yang paling susah itu adalah muhasabah diri, menangisi apa yang pernah kita lakukan yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Kalau kita ingin menangisi diri, salah satunya adalah kita mencoba mengundang bagaimana air mata kita keluar. Supaya air mata ini keluar, kita gunakanlah kata-kata yang bisa menggugah. Salah satu kata-kata yang menggugah itu khatib munculkan sebuah kisah yang khatib baca dalam sebuah buku Rahasia Ketajaman Mata Hati. Ada seseorang di zaman Nabi yang pekerjaannya itu mengambil kain kafan mayat yang sudah dikubur. Jadi kalau ada mayat dikubur siang ini, maka nanti malamnya kuburan itu akan dibongkarnya secara sendiri, secara sembunyi-sembunyi, dan dia ambil kain kafannya, kemudian kain kafan itu dia jual. Itu pekerjaannya. Suatu hari jemaah-jemaah yang Allah, dia ketika dia menggali kuburan itu, diambilnya kain kafan, ternyata kain kafan yang dia cabuti itu adalah kain kafan mayat seorang gadis. Melihat mayat seorang gadis tadi, wajahnya pun juga tertarik hatinya. Ternyata dia berzina dengan gadis itu. Selesai dari perbuatan itu, dia timbun kubur tadi. Selesai dia pun timbun, terdengarlah baginya kata-kata dari dalam kubur itu. Wahai anak muda, sungguh terkutuk perbuatanmu. Engkau tinggalkan aku junub sampai hari berbangkit. Mendengar kalimat itu, berdirilah Boromanya dan dia menangis seolah-olah dia menyangka dosanya sungguh sangat luar biasa besarnya. Dia ingin mengadu kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa hukuman bagi orang yang berzina? Kalau dia itu sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati.
Kalau dia masih bujangan, maka dia harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagaimana hukumnya bagi orang yang berzina dengan mayat? Siapa yang melakukannya? Belum ada orang yang mau berzina dengan mayat. Saya yang melakukannya. Maka mendengar kalimat itu Nabi SAW marah. Ternyata berani sekali engkau masuk neraka. Maka pergilah dari sini. Dia pergi jamaah-jamaah di Makkah. Dia bersembunyi di sebuah bukit. Di situ dia meratapi dosanya dan seolah-olah dalam hatinya dia belum akan bangkit sampai ada kabar yang membaikkan dirinya di hadapan Allah. Nah, jamaah-jamaah di Makkah, 40 hari 40 malam lamanya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Salah satu kata yang sangat menarik jemaah-jemaah di Makkah, dia ucapkan, "Ya Allah, saya sudah melakukan dosa yang barangkali sungguh luar biasa besarnya. Ketika saya adukan kepada Nabi-Mu, aku pun juga tidak menemukan jalan keluarnya. Mungkin aku telah diusir. Demikian besar dosaku ya Allah. Kalau seandainya kalah ampunanmu dari dosa yang aku lakukan, maka jangan di akhirat aku disiksa, tapi di dunia ini sajalah aku disiksa ya Allah." Itu yang dia pakai jemaah-jemaah Allah. Dengan dosa yang pernah aku lakukan, ternyata kalah ampunanmu ya Allah, jangan di akhirat aku disiksa, tapi di dunia inilah aku disiksa ya Allah. Bebaskan aku dari siksa akhirat. Nah, mendengar kalimat itu jemaah-jemaah Allah, turunlah malaikat kepada Nabi untuk mengabarkan bahwa orang yang dia usir 40 hari yang lalu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maka dijemput orang tadi oleh Nabi, dikabarkan kepadanya, walaupun dosanya besar, tetapi Allah pun juga datang dengan ampunan yang jauh lebih besar. Maka dari itu jemaah-jemaah Allah, di Ramadan ini sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, orang yang tidak mendapatkan ampunan di Ramadan ini sungguh adalah orang yang malang. Mudah-mudahan bukan kita orangnya. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.